Tak tunggu waktu lama, pesan itu pun sampai kepada Sinyo sang pemilik nomor. Saat menerima pesan itu, kemudian Sinyo ini membalas pesan tersebut. Sinyo di saat itu menjelaskan benefit kerja di tempatnya. Dan di saat itu dia menawarkan pekerjaan dengan gaji yang fantastis, yaitu 3 juta rupiah untuk seseorang yang baru kerja. Dan dia juga mengatakan kalau Aza akan mendapatkan mes atau tempat tinggal. Tak lama setelah mengirimkan pesan tersebut, tanpa berbasa-basi, Sinyo yang sudah sangat butuh pekerja akhirnya meminta Aza untuk datang ke tempatnya pada tanggal 23 Desember tahun 2023. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari kota yang dikenal dengan julukan Kota Patria, yaitu Blitar, Jawa Timur. Di sana ada seorang laki-laki yang lumayan lama menganggur, kemudian bekerja di salah satu tempat penitipan hewan. Kisah ini dimulai ketika laki-laki tersebut merasa sakit hati ketika menerima gaji yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, alias tidak sesuai dengan iklan yang ditampilkan di saat dia mendaftarkan diri. Yang mana di saat itu gaji yang ditawarkan di halaman media sosial pencarian kerja itu sangat lumayan. Nah, ternyata ketika tidak sesuai harapan, hal ini justru membuat laki-laki tersebut sangat membuat dia sakit hati, dan sekaligus ternyata dia tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari majikannya, sehingga berakhir muncullah dendam yang amat sangat besar di dalam hatinya. Lalu kisah ini menjadi sebuah kejadian mengerikan, yaitu aksi penghilangan nyawa terhadap si majikan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kisah ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sakit hati lantaran digaji tidak sesuai kesepakatan. Seorang pria tega membunuh majikan serta seorang asisten rumah tangga di sebuah rumah di Blitar, Jawa Timur. Mereka dikenal warga tertutup karena tak pernah berinteraksi dengan warga. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oh ya, sebelumnya, cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku rangkum dan aku sajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Dusun Badal Cikal, Desa Badal Pandean, Kecamatan Ngadiluih, Kediri, ada seorang laki-laki yang bernama Aza Farhadinata. Usianya sudah 21 tahun. Dia biasa dipanggil Aza. Dan mengenai latar belakang Aza ini, memang tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Mulai dari pendidikannya yang gimana, lalu bagaimana masa kecilnya, tidak ada sumber informasi yang jelas. Namun, menurut beberapa informasi, Aza ini dikenal sebagai anak yang pintar di saat dia masih sekolah dulu. Dia pintar di bidang akademis dan sering sekali mendapatkan peringkat di sekolahnya. Namun meskipun Aza ini rajin ketika dia sekolah, setelah lulus rupanya dia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun begitu, saat-saat dia menganggur, dia itu tetap berusaha sembari membantu orang tuanya di rumah. Aza tinggal bersama keluarganya, yaitu ayah dan ibunya, di sebuah rumah sederhana beserta dengan ketiga saudaranya. Ayah Aza itu bernama Farhad, sedangkan ibunya tidak disebutkan namanya siapa. Nah, di mata Farhad, ayahnya Aza ini merupakan anak yang penurut. Jika orang tuanya meminta tolong, Aza selalu mau membantu orang tuanya tersebut. Aza juga dengan sigap apabila menerima perintah dari orang tuanya. Bahkan dari beberapa anaknya Pak Farhad, Aza inilah yang paling bisa diandalkan. Tidak hanya itu, Aza ini juga anak yang rajin beribadah. Jika waktu sholat tiba, dia jarang sekali menunda-nunda sholat. Jika azan berkumandang, dia biasanya langsung bergerak cepat mengambil air wudhu dan langsung melaksanakan sholat. Bahkan dia juga sering sholat berjamaah di masjid di sekitar tempat dia tinggal. Jadi bisa dikatakan Aza ini memiliki pribadi yang soleh dan baik. Lalu selain itu, hubungan antara Aza dan ayahnya juga bisa dikatakan sangat dekat. Yang mana hal tersebut terlihat dari Aza yang selalu menceritakan apapun kepada ayahnya. Dan juga ayahnya selalu menanggapi cerita Aza dengan baik. Lalu pada suatu hari,
Aza ini sedang berselancar di internet. Dia membuka akun-akun media sosial dan men-scroll beranda-beranda atau timeline yang lewat. Tidak lama kemudian jempolnya terhenti pada sebuah postingan. Saat itu dia melihat ada iklan mengenai lowongan pekerjaan yang disebarkan oleh seorang perempuan dengan nama akun Ragil Soekarno Utomo alias Sinyo yang usianya sudah 50 tahun. Pada saat itu Sinyo ini memasang poster lowongan kerja untuk ditempatkan di tempat penitipan hewan miliknya dia yang ada di Blitar. Di dalam iklan lowongan pekerjaan tersebut, Sinyo ini memasang informasi dengan gaji sebesar 3 juta rupiah per bulannya. Lalu Aza yang melihat hal itu, merasa dia sudah lama menganggur dan tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, melihat hal ini adalah sebuah kesempatan. Lowongan kerja dengan gaji yang menurutnya cukup besar untuk seukuran gaji di Kota Malang. Kemudian dia merasa tertarik untuk melamar kerja di lowongan pekerjaan tersebut. Pada saat itu dia sempat menceritakan apa yang dia lihat ini ke ayahnya dengan berkata, "Yah, aku barusan lihat ada lowongan kerja. Kerjanya tuh di tempat penitipan hewan, gajinya lumayan lagi, 3 juta. Aku boleh nggak ya coba hubungi nomor ini untuk mendaftarkan diri?" ucap Aza kepada ayahnya sambil memperlihatkan postingan tersebut. Lalu ayah Aza melihat postingan itu. Setelah beberapa menit kemudian, dia berkata, "Boleh nih, kamu coba aja dulu ya, coba lamar dulu. Lumayan juga buat pengalaman kerja kamu. Di Blitar lagi. Dekat lah, masih daerah Jawa Timur. Tapi nanti kalau misalkan sudah dibalas, kita survei dulu ke sana. Takutnya kamu udah iya-iya aja, tapi nanti tempat kerjanya malah nggak enak," ucap ayahnya. Lalu Aza mengiyakan saran dari ayahnya tersebut. Lalu tidak lama kemudian, dicatlah nomor itu. Nomor yang tertera di iklan lowongan kerja tersebut. Dengan bahasa sopan, Aza mengajukan diri. Tak tunggu waktu lama, pesan itu pun sampai kepada Sinyo sang pemilik nomor. Saat menerima pesan itu, kemudian Sinyo ini membalas pesan tersebut. Sinyo di saat itu menjelaskan benefit kerja di tempatnya. Dan di saat itu dia menawarkan pekerjaan dengan gaji yang fantastis yaitu 3 juta rupiah untuk seseorang yang baru kerja. Dan dia juga mengatakan kalau Aza akan mendapatkan mes atau tempat tinggal. Tak lama setelah mengirimkan pesan tersebut, tanpa berbasa-basi, Sinyo yang sudah sangat butuh pekerja akhirnya meminta Aza untuk datang ke tempatnya pada tanggal 23 Desember tahun 2023. Mendapatkan pesan dari Sinyo, Aza di saat itu merasa sangat kegirangan. Dengan perasaan gembira, Aza langsung berkata kepada ayahnya kurang lebih seperti ini. "Yah, pesanku baru aja dibalas. Nama bosnya Sinyo. Aku disuruh datang nih ke tempat kerjanya di tanggal 23 Desember nanti," ucap Aza dengan nada yang bahagia. Kemudian ayahnya menjawab, "Alhamdulillah, nanti ayah antar kamu ke sana ya. Sekalian ayah juga mau tahu gimana lingkungan kamu bekerja," ucap ayahnya. Melihat tekad anaknya yang tinggi untuk bekerja, Pak Farhad berinisiatif untuk mengantar anaknya ke tempat kerja dengan sangat antusias. Pak Farhad di saat itu menyiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh anaknya tersebut untuk dibawa ke Blitar. Lalu singkat cerita tibalah harinya. Sebelum berangkat, ayahnya Aza ini sempat berpesan kepada Aza dengan mengatakan, "Kalau nanti sudah sampai sana, kamu cek dulu, cocok apa enggaknya sama kamu," ucap ayahnya. Saat itu Aza hanya mengiyakan perkataan sang ayah. Berangkatlah mereka dan tibalah mereka di kediaman Sinyo sekaligus shelter penampungan hewan yang kebanyakan adalah anjing. Letak shelter ini berada di daerah sekitaran Jalan Sulawesi, Kelurahan Karangtengah, Sunan Wetan, Kota Blitar. Lalu sesampainya di sana, ketika ayahnya hendak mengantarkan sang anak sampai ke dalam rumah Sinyo, tiba-tiba Sinyo keluar dan dia berkata, "Pak, udah ya Pak. Nggak perlu masuk, Aza aja aman kok sama saya. Saya bakal antar Aza ke dalam, ke tempat istirahat yang sudah saya siapkan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana job desk dari Aza ini," ucap Sinyo. Kemudian Aza di saat itu menimpali, "Iya ya, ayah nggak apa-apa pulang aja, aku udah aman kok. Nanti aku kabari lagi ya, aku bakal hubungin ayah dan insya Allah aku aman," ucap Aza dengan sangat yakin. Mendengar pernyataan dari Sinyo dan juga anaknya yang meminta dia untuk pulang, kemudian Pak Farhad langsung pulang kembali ke rumah. Setelah Pak Farhad pulang, barulah kemudian Aza ikut masuk dengan Sinyo dan pada saat masuk ke dalam rumah, kebetulan ada ART Sinyo yang bernama Luciani Santoso yang usianya sudah 53 tahun. Di sana dia tengah menyelesaikan sesuatu. Sinyo kemudian mencoba mengenalkan Luciani kepada Aza dengan mengatakan, "Oh iya, kebetulan banget nih. Ini Mbak Luciani, dia ART sekaligus teman dekat saya juga. Kamu nanti kalau ada apa-apa bisa tanya ke Mbak Luciani ya," ucap Sinyo. Aza di saat itu kemudian menjawab, "Iya Bu, halo Mbak, salam kenal ya," sapa Aza kepada Luciani. Lalu setelah itu, Sinyo mengatakan, "Ya udah silakan duduk ya."
saya jelaskan sekarang, ucap Sinyo lagi. Di saat itu, dia menjelaskan bagaimana caranya Aza nanti bekerja, pekerjaan apa aja yang harus dihandle oleh Aza, dan mereka di saat itu tidak membahas soal gaji. Dan Aza juga tidak bertanya, karena dia menganggap kalau gajinya itu pasti sudah sesuai dengan yang ada di poster atau pamflet, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Namun, ternyata keadaan berkata lain. Singkat cerita, bekerjalah Aza ini di tempat Sinyo. Pada awalnya dia bekerja dengan sesuai ketentuan yang diberikan dan diajarkan oleh majikannya itu. Aza bekerja dengan sebaik dan semestinya dan tidak ada masalah apapun dalam pekerjaannya. Yang mana Aza ini juga mengerjakan dengan sepenuh hati dalam mengurusi hewan-hewan peliharaan yang ada di shelter tersebut. Lalu singkat cerita, sampai beberapa hari kemudian setelah Aza bekerja di sana, Sinyo tiba-tiba memanggil Aza untuk menghadap kepada dia. Aza di saat itu, karena dipanggil oleh bosnya, akhirnya datang menghampiri Sinyo. Lalu mereka berdua pun duduk di sebuah ruang tamu di rumah Sinyo. Pada saat itu Sinyo sempat berkata, "Jadi gini, saya kan belum bahas soal gaji ya, kita bahas sekarang aja ya." Lalu Aza menjawab, "Oh iya baik bu, kan saya waktu itu masang di pengumuman itu ada 3 gaji ya. Saya mau jelaskan lagi, takutnya kamu jadi salah paham. Jadi kamu kerja di sini gajinya itu 3 bulan untuk kontrak 3 bulan. Kamu dapat gaji 1 juta per bulannya dan saya akan kontrak kamu selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu, kalau kamu kerjanya bagus, saya akan kasih kamu bonus 250.000. Ini saya sudah menulis di dalam kontrak perjanjian, silakan kamu tanda tangani." Mendengar apa yang disampaikan oleh bosnya tersebut, Aza merasa kaget. Dia sekaligus bingung dan berkata, "Lah bu, kok jadi begini ya? Kan dalam lowongan kerja itu pelamar dijanjikan mendapatkan gaji 3 juta per bulan. Kok sekarang jadinya begini sih? Bagaimana ceritanya? 3 juta ke 1 juta. 3 juta dibayarkan per 3 bulan. Itu nggak adil bu. Itu jauh banget. Nggak sesuai dengan yang ada di poster lowongan kerja. Kalau begini jatuhnya ibu menipu saya. Nggak bisa dong ibu begini. Saya sudah jauh-jauh loh dari Kediri ke Blitar. Saya niat bekerja di sini. Kok sepertinya saya diperbudak dan disepelekan. Saya sangat kecewa," ucap Aza dengan penuh rasa kecewa. Lalu di saat itu, Sinyo membela diri. Dia bilang, "Ya saya kan gak nulis spesifik gaji 3 juta itu untuk berapa bulan kan? Ya lagian kamu gak tanya-tanya dulu. Saya panggil malah langsung iya-iya aja. Lalu ini salah saya. Dari awal memang saya niatnya memberi gaji 3 juta itu untuk kontrak 3 bulan dan bukan 3 juta per bulan," ucap Sinyo membela diri. Dan Aza menjawab lagi, "Waduh, ini namanya penipuan nih. Jelas-jelas ini sangat tidak sesuai. Saya sangat kecewa. Sepertinya saya akan mengundurkan diri saja bu. Ibu tidak bisa memanusiakan manusia kalau begini caranya," ucap Aza lagi. Lalu Sinyo berkata lagi, "Lagian kan kamu kerja di sini makan tinggal makan, tempat tinggal disediakan, masih saja tidak bersyukur." Aza yang mendengar perkataan Sinyo tersebut tidak terima. Dia menjawab, "Bukannya saya tidak bersyukur, tapi ini namanya tidak sesuai alias penipuan." Mendengar hal itu, sebenarnya Sinyo sedikit marah. Namun hal tersebut tidak membuatnya melakukan apapun. Saat itu dia hanya mengatakan, "Ya sudah, kalau kamu merasa keberatan, kamu boleh mengundurkan diri. Tapi tunggu sampai nanti saya dapatkan pengganti kamu," ucapnya. Pada saat itu, Aza yang sudah terlanjur kecewa hanya diam saja. Dia tidak kuasa mengatakan apa-apa karena rasa sakit yang ada di dadanya mendengar pernyataan yang tidak sesuai tersebut. Namun meskipun begitu, setelah itu Aza kembali bekerja seperti biasanya. Namun kali ini, pekerjaan yang biasanya dia lakukan dengan semangat, malah dia lakukan dengan setengah hati. Anehnya, semenjak hari itu, Sinyo juga jadi berbeda dengan Aza. Aza tidak diizinkan Sinyo untuk keluar rumah sama sekali. Sekalipun Aza ini mau ke warung depan, itu tidak diperbolehkan. Hal itu membuat Aza menjadi bertanya-tanya. Dia merasa kesal. Apa yang sebenarnya difikirkan oleh Sinyo? Apakah Sinyo ini takut kalau Aza akan kabur setelah mendengar jumlah gaji yang tidak sesuai ini? Jadilah di saat itu Aza benar-benar kesal dan mulai menyimpan dendam pada Sinyo. Namun rasa kesal dan dendamnya ini masih dia tahan-tahan sampai pada puncaknya ketika Aza meminta izin untuk keluar melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Di saat itu dia berkata kepada Sinyo, "Bu, saya izin ke masjid ya, sebentar aja. Saya mau sholat Jumat dulu bu. Gak apa-apa kan? Hewan-hewan saya tinggal sebentar," ucap Aza. Di saat itu, Sinyo malah menjawab, Enggak. Aduh kamu ini, kerjanya gimana sih? Kalau kamu pergi, ntar gimana nih hewan-hewan peliharaan?" ucap Sinyo yang tidak memperdulikan kalau Aza akan beribadah. Lalu Aza di saat itu bersikeras.
Dia mengatakan, "Loh Bu, sholat Jumat kan gak mungkin saya tinggal Bu. Saya laki-laki. Lagian sholat Jumat tuh sebentar aja kok Bu. Gak lama. Saya juga langsung balik. Pokoknya saya gak akan kemana-mana Bu. Tenang aja, saya cuma ibadah." Di saat itu Sinyo tetap bersikukuh tidak memperbolehkan Aza untuk melaksanakan sholat Jumat dan tetap menyuruh Aza menjalankan pekerjaannya menjaga hewan. Di saat itulah Aza mulai tidak terima. Dia merasa benar-benar direndahkan. Hanya untuk beribadah saja dia tidak diberikan izin. Akhirnya hal ini membuat Aza benar-benar memuncak emosinya. Dia di saat itu berpikir untuk menghabisi Sinyo. Di tanggal 29 Desember tahun 2023, Aza di saat itu mulai kepikiran bagaimana caranya untuk bisa menghabisi Sinyo. Karena dia benar-benar kesal. Dia mengatur rencana dan setelah rencananya ini matang, barulah keesokan harinya di tanggal 30 Desember tahun 2023, Aza memulai aksi untuk membalaskan dendamnya. Pada saat itu di dalam rumah, Sinyo sedang melakukan aktivitas di dapur. Tiba-tiba Aza masuk tanpa basa-basi dan membawa sebuah benda yang dimana di saat itu Aza membawa sebilah golok dan golok tersebut langsung dia hantamkan ke arah kepala Sinyo. Pada saat itu Sinyo yang kaget namun tidak bisa melawan. Dia merintih kesakitan karena luka sobek yang menganga di kepalanya akibat bacokan dari golok tersebut. Namun di saat itu Aza melihat Sinyo akan berteriak. Dia langsung menghentikan teriakan Sinyo dengan melayangkan golok yang dia bawa tadi. Dia di saat itu langsung mengeksekusi Sinyo dengan tebasan demi tebasan ke arah rahang kanan Sinyo. Beberapa tebasan Aza itu membuat Sinyo langsung terbujur kaku di dapur. Aza sempat memastikan Sinyo benar-benar telah meninggal. Ketika mengetahui kalau Sinyo ternyata sekarat, di saat itu Sinyo masih bergerak. Aza kembali menghantamkan golok tadi ke arah leher Sinyo hingga Sinyo benar-benar berhenti bergerak. Cairan merah menggenang di lantai dapur. Di saat itu Aza yang tersadar kalau di rumah itu masih ada satu orang lagi yang nantinya bisa memergoki aksinya dan dia pun tidak mau aksinya ini ketahuan. Dia kemudian memutuskan untuk mencari satu orang lagi, yaitu Luciani. Pada saat itu, dia berjalan dengan mengendap-endap. Dia mengetahui kalau Luciani ada di rumah dan tengah mandi. Karena itu, dia sudah mempersiapkan jika Luciani keluar dari kamar mandi, maka dia akan langsung mengeksekusi Luciani. Bersembunyilah Sinyo di saat itu sambil menunggu Luciani keluar. Tidak lama kemudian, Luciani pun keluar dari kamar mandi. Dan ketika Luciani keluar dari kamar mandi, Aza yang sejak tadi bersembunyi kemudian langsung mengikuti Luciani dari belakang dan langsung menghantamkan golok tadi ke arah kepala Luciani hingga Luciani jatuh di teras. Cara yang dilakukan oleh Aza untuk mengeksekusi Luciani sama seperti saat dia mengeksekusi Sinyo. Dia menebaskan golok tersebut berkali-kali ke beberapa bagian tubuh Luciani, yang mana hal itu menyebabkan luka menganga yang sangat serius hingga cairan merah berceceran di mana-mana. Setelah keduanya, Luciani dan Sinyo dieksekusi oleh Aza. Di saat itu, Aza memastikan keduanya benar-benar sudah tidak bernyawa. Luciani memiliki 20 luka yang parah, lebih banyak dari Sinyo yang hanya memiliki 7 luka. Lalu setelah itu, kedua korban diletakkan di dekat beberapa hewan yang ada di shelter tersebut. Lalu Aza mengambil barang-barang milik Luciani dan juga Sinyo dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti. Dia juga sempat membersihkan cairan merah yang ada di TKP dan setelah semuanya dirasa aman, dia kemudian bersiap-siap untuk kabur meninggalkan shelter. Pada saat itu dia melarikan diri dengan cara memanjat pagar belakang. Pada saat dia hendak kabur, seorang warga setempat sempat memergoki Aza dengan sedikit curiga dan bertanya, "Loh, kamu ngapain lompat dari pagar?" tanya warga tersebut. Lalu Aza menjawab, "Oh anu pak, tadi saya dikejar anjing, panik, makanya saya lompat aja refleks," ucapnya. Lalu warga ini masih curiga dan bertanya, "Oh kok bisa ya anjingnya ngejar? Terus kok itu baju kamu banyak bercak-bercak merah gitu? Kamu habis ngapain?" tanya warga itu lagi. Pada saat itu Aza tidak menyadari kalau ternyata pakaiannya masih ada bercak cairan merah yang kemudian seketika dia menjadi gugup. Dia berkata, "Aduh iya pak, kan tadi saya ngurus anjing, emang anjingnya lagi sakit. Ini cairan merahnya dari tubuh anjing kena baju saya, lupa belum saya bersihin," ucap Aza mengelak. Lalu warga ini masih terus mendesak. Dia bilang, "Terus ini kamu kayak mau pergi? Mau kemana kamu?" Aza pun menjawab, "Iya ini saya mau ke Lamongan pak, ada urusan." "Oh iya, bapak ada kendaraan nggak? Kalau ada dan kalau bisa boleh nggak antar saya ke terminal?" tanya Aza.
Di saat itu entah apa yang selanjutnya terjadi. Entah tetangganya ini pergi mengantarkan atau tidak. Yang jelas, warga yang memergoki Aza ini mempercayai Aza begitu saja dan membiarkan Aza pergi. Lalu di sisi lain, orang tua dari Aza itu merasa khawatir karena Aza ini sempat tidak membalas chat WhatsApp dari kedua orang tuanya, yaitu Pak Farhat dan istrinya. Pak Farhat di saat itu menanyakan keberadaan Aza karena Aza tidak ada kabar. Namun baru setelah beberapa hari kemudian, setelah Aza ini kabur dalam pelariannya, dia akhirnya membalas pesan orang tuanya. Itu pun dia hanya membalas singkat. Dan di saat itu, Pak Farhat sebagai orang tua Aza merasa khawatir. Dia kembali menghubungi Aza. Dan kali terakhir, anaknya tersebut hanya menjawab singkat. Katanya aman, kerasan. Kurang lebih isinya seperti itu. Nah, setelah pesan itu, Aza ini kembali menghilang. Hingga di hari Sabtu tanggal 30 sore. Tiba-tiba Pak Farhat dihubungi oleh Aza. Saat itu dalam panggilan telepon tiba-tiba saja Aza berkata, "Halo ya, Aza udah ada di Simpang 4, Beranggahan, Ngadi Luwih. Tolong jemput ya, jangan lama-lama," ucapnya. Pada saat itu Pak Farhat merasa kaget. Kok anaknya itu bisa pulang tiba-tiba? Namun pertanyaannya itu dia simpan untuk dia tanyakan nanti ketika bertemu dengan Aza. Dia lantas mematikan teleponnya dan langsung bersiap menuju tempat anaknya berada. Lalu singkat cerita, Aza pun dijemput oleh Farhat. Di saat itu, Pak Farhat melihat Aza ini sangat berbeda, seperti orang yang ketakutan. Sesampainya di rumah, Pak Farhat langsung menanyakan kepada Aza. Dengan rasa penasaran, dia tanya, "Kok tiba-tiba pulang, Nak? Gimana hubungan kamu dengan bos di Blitar? Baik-baik aja kan?" tanya sang ayah. Saat ditanya begitu, Aza mengaku kalau dia pulang tanpa pamit ke bosnya. Saat itu, Pak Farhat tidak menaruh curiga sama sekali. Dia lantas menasihati anaknya, jika hal tersebut tidak boleh dilakukan. Dia harus pamit. Jika ingin keluar dari pekerjaan, harus secara baik-baik. Lalu di saat itu Pak Farhat memiliki inisiatif. Dia ingin menjumpai bos dari anaknya tersebut dengan cara mendatangi kantor anaknya bekerja. Yang mana Pak Farhat berinisiatif minta izin soal keluarnya Aza. Di saat itu, Pak Farhat tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi. Lalu di sisi lain, di tanggal 1 Januari tahun 2024, ada seorang warga yang tinggal di sekitar shelter serta rumah Sinyo tiba-tiba merasa curiga. Jasad Sinyo sudah beberapa hari di dalam rumah. Bau busuk sudah mulai keluar dan tercium oleh warga. Salah seorang warga yang merupakan tetangga Sinyo mencium bau busuk itu dari arah rumah Sinyo. Dia berkata, "Aduh, ini apa ya? Bau banget. Kayaknya ini dari rumah Bu Sinyo deh. Apa mungkin anabulnya ada yang mati ya? Terus dibiarin gitu aja. Ini mana saya lihat udah 2 hari nggak keluar-keluar. Aduh, takutnya pergi keluar kota terus nggak tahu kalau anabulnya itu ada yang mati. Tapi masa sih nggak ada yang jaga?" ucap warganya. Karena penasaran, kemudian warga yang merupakan tetangganya itu menghampiri kediaman Sinyo. Pada saat mendekat, baunya semakin tercium sangat menyengat. Tetangganya itu bukan takut, malah semakin penasaran. Makanya dia memberanikan diri untuk mendekat dan mengintip ke sebuah celah di rumah itu. Lalu di saat itu, dia berhasil mengintip dan kemudian dikejutkan dengan sesuatu yang dia lihat. Ya, dia tak salah lihat bahwa apa yang ada di hadapannya merupakan tubuh seseorang yang sedang tengkurap. Di saat itu si tetangganya ini merasa sangat ketakutan dan panik. Dia langsung berteriak meminta tolong dan melaporkan apa yang dia lihat itu ke pihak kepolisian. Warga pun beramai-ramai datang ke lokasi. Dan tak lama kemudian, setelah menerima laporan, pihak kepolisian pun juga datang ke TKP. Pada saat itu, pihak kepolisian berhasil membobol bangunan yang seperti toko tersebut yang tersambung dengan rumah Sinyo secara langsung. Karena pintu rumah itu terkunci dari dalam. Ketika itu pihak kepolisian dikagetkan karena ternyata jasadnya tidak hanya satu. Ada 2 jasad yang berada di dekat anjing-anjing peliharaan. Di saat itu, kedua jasad sudah dipenuhi oleh belatung. Posisi jasad tersebut, satunya ada di teras, yang mana jarak antara teras dengan dapur hanya sekitar 2 meter. Mendapati hal itu, polisi langsung mengevakuasi jasad tersebut dan membawa jasad itu untuk diautopsi. Di sisi lain, beberapa anggota kepolisian menyelidiki kasus ini dengan memintai keterangan terhadap orang-orang sekitar. Pada saat itu, salah seorang warga mengatakan kalau ada satu orang pria yang juga ikut bekerja dengan Sinyo. Namun pada saat kejadian pria itu malah tidak ada. Nama pria tersebut adalah Aza. Disitulah kecurigaan terhadap Aza mulai muncul. Kecurigaan ini semakin diperkuat dengan sejumlah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian. Di antaranya ada baju korban, 4 ponsel milik korban, dompet, DVR CCTV, serta sebilah golok yang digunakan Aza untuk mengeksekusi. Dan di sana sangat banyak sidik jarinya Aza.
Polisi di saat itu tidak sulit untuk menemukan siapa pelaku dengan bukti-bukti tersebut. Nama Aza langsung menjadi incaran polisi. Polisi pun kemudian melacak keberadaan Aza. Tak membutuhkan waktu yang lama, polisi menemukan Aza di kediaman orang tuanya di Kediri. Tanpa berlama-lama, pihak kepolisian langsung menuju Kediri. Dan pada tanggal 2 Januari tahun 2024, tepat di pukul 3 dini hari, tim Resmob Polres Blitar Kota mendatangi kediaman orang tua Aza, yaitu Pak Farhat. Dan di saat itu, pintu diketuk dengan sangat keras. Pada saat pintu dibuka, betapa terkejutnya orang tua Aza melihat di depan rumah mereka sudah banyak polisi. Di saat itu orang tua Aza bertanya, "Woi, ada apa ini? Mau ngapain kalian? Bapak-bapak ada urusan apa?" Lalu tanpa basa-basi, pihak kepolisian langsung mencari keberadaan Aza di dalam rumah. Pihak kepolisian langsung meringkus Aza dan menggiring Aza ke Polres. Di samping itu, keluarga Aza yang kebingungan masih bertanya-tanya. Lalu ketika salah seorang dari polisi menjelaskan kalau anak mereka telah melakukan aksi eksekusi yang sadis, keluarganya sangat kaget. Keluarganya berkata, "Hah? Mana mungkin anak saya begitu? Ya Allah, gak mungkin. Anak saya itu penurut. Dia juga taat beribadah. Gak mungkin dia seperti itu," ucap orang tua Aza. Lalu akhirnya pihak kepolisian pun tiba di kantor, langsung menginterogasi Aza. Di saat diinterogasi, Aza yang sudah tidak bisa mengelak, dia langsung mengakui perbuatannya. Karena dengan adanya beberapa fakta, dia benar-benar tidak bisa berbohong. Bukti-bukti semuanya jelas. Ayahnya, Pak Farhat, meminta agar anaknya bisa mendapatkan keringanan hukuman karena menurut ayahnya, Aza ini anak yang baik. Dia pun berkata, "Kami percaya dengan polisi. Hal-hal semacam ini pasti akan dipertimbangkan. Kami juga berharap hukumannya bisa diperingan." Jelas, Pak Farhat juga mengatakan kalau dia tidak bisa menyiapkan pengacara karena tidak punya biaya. Aza di saat itu menceritakan semuanya. Dia menjelaskan kalau dia merasa tertipu dan merasa dikekang oleh Sinyo bosnya. Sementara satu korban lagi sengaja dia eksekusi agar perbuatannya ini tidak ketahuan. Lalu akhirnya jenazah kedua korban pun dipulangkan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Sementara itu, Aza ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP tentang eksekusi berencana dengan ancaman hukuman pidana mati. Itu dia sobat, cerita tentang Aza, seorang anak yang baik namun diperlakukan semena-mena hingga pada akhirnya dia melakukan tindakan yang keji dengan gelap mata. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?